Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan video pembelajaran. Masih program komputer untuk Microsoft Office dengan pilihan programnya adalah Microsoft Excel. Kita masih membahas program Microsoft Excel. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana di video-video sebelumnya, teman-teman sudah belajar bagaimana cara membuat menjalankan fungsi pembacaan karakter, yaitu left mid right. Nah, di video kali ini kita akan membahas penggunaan fungsi logika atau yang sering dikenal dengan sebutan fungsi if. Fungsi if itu sendiri sering digunakan sebagai fungsi pembanding antara keadaan dengan hasil yang menggambarkan keadaan tersebut dan hasil yang menggambarkan jika bukan keadaan tersebut. Nah, langsung saja di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah tabel, jadi tabel nilai ujian statistik dan data inputnya adalah nama dan nilai. Sementara untuk kolom huruf, predikat, dan keterangan, kita akan menjawab menggunakan fungsi formula logika atau fungsi if. Teman-teman bisa lihat di sini di samping kanan tabel. Di sini ada sistematika bagaimana cara penulisan atau penyusunan fungsi if itu sendiri. Jadi, seperti fungsi-fungsi formula lainnya, untuk menggunakannya di dalam sel, di dalam area kerja Excel, itu harus diawali dengan sama dengan. Sesudah itu fungsi rumus formula yang akan teman-teman gunakan. Setelah itu buka kurung. Nah, di sini sudah dijabarkan lebih mudah dipahami. Jadi untuk fungsi if itu sendiri yang pertama harus ada ekspresi logika. Dan setelah itu pilihan pertama. Pilihan pertama ini jika sama dengan ekspresi logika yang ada di bagian awal. Jadi jika dia benar atau sesuai dengan keadaan, maka pilihan pertama yang akan tampil. Jika tidak sama atau salah atau tidak sesuai dengan keadaan yang dibuat dalam logika, maka pilihan kedua yang akan tampil. Kita lanjut. Di sini ada keterangan rumus, keterangan penyelesaian untuk menjawab kolom huruf. Jadi ada keterangan kolom huruf menggunakan fungsi logika dengan ketentuan nilai lebih dari atau sama dengan 95, maka huruf yang akan tampil adalah A. Jadi jika nilai 95 ke atas, maka secara otomatis huruf A yang akan tampil. Dilanjutkan lagi dengan nilai lebih dari atau sama dengan 85, maka huruf B. Nilai lebih atau sama dengan 75, maka yang akan tampil adalah huruf C. Dan nilai lebih dari atau sama dengan 65, maka huruf yang akan tampil adalah D. Nah, A, B, C, dan D itu adalah pilihan jikalau sesuai dengan logika. Sedangkan untuk yang tidak sesuai dengan logika ada di pilihan terakhir. Nilai di bawah 65, maka huruf yang akan tampil adalah
E. Oke, kita lanjut ke kolom huruf. Untuk memasukkan fungsi formula if di kolom huruf, seperti petunjuk yang sudah kita bahas tadi, kita awali dengan sama dengan. Setelah itu masukkan fungsi formula yang akan digunakan, fungsi if atau fungsi jika. Setelah itu buka kurung. Di lembar kerja Excel otomatis akan muncul logika tes. Jadi logical test ini itu yang disebut dengan ekspresi logika. Nah, sesuai dengan kalimat yang telah teman-teman lihat bersama, kita baca bersama tadi. Kalimat pertama adalah jika nilai lebih atau sama dengan 95 maka hurufnya adalah A. Jadi untuk penjabarannya di dalam penggunaan fungsi if adalah nilai itu sendiri teman-teman ambil dari kolom nilai. Jadi klik nilai yang sejajar dengan sel penyelesaian. Di sini nilai yang pertama adalah 65. Lanjut lebih dari, menggunakan simbol lebih dari atau sama dengan, menggunakan fungsi sama dengan. Masukkan angka yang pertama 95, maka huruf yang akan tampil adalah A. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah bahwa antara logical test dan pilihan jika benar, pemisahnya adalah simbol koma. Jadi teman-teman ketik koma dan masukkan A. Untuk pengetikan karakter A itu sendiri, itu diawali dengan kutip pembuka dan diakhiri dengan kutip pembuka, karena pilihan ini bukan angka, tetapi huruf. Setelah itu, kita lanjutkan lagi dengan logika-logika dan pilihan pertama B sampai dengan D. Jadi setelah formula yang pertama selesai, teman-teman lanjutkan lagi, koma, mulai dari fungsi if lagi, ke nilai lagi. Ingat nilai yang sejajar atau di baris yang sejajar dengan penyelesaian. Lebih besar sama dengan, yang kedua adalah 85. Jadi teman-teman ketik 85, maka yang akan tampil adalah B. Nah, setelah if yang kedua, teman-teman lanjutkan lagi sampai pada if yang keempat dengan kalimat pernyataan yang sama atau logika yang sama, kelompok nilai yang berbeda, dan pilihan pertama yang berbeda. Jadi setelah semua fungsi if dijabarkan, maka kira-kira seperti ini pengetikannya. Jadi A, B, C, dan D. Nah, sebagai penutup kita akan membuat pilihan jika tidak sesuai dengan kalimat logika. Atau dengan kata lain, jika ada nilai yang kurang dari 65. Jadi, setelah semua pilihan pertama dijabarkan dengan menggunakan logika yang sesuai dengan petunjuk, maka kita akhiri dengan pilihan kedua. Nah, di keterangan rumus di paling akhir untuk penyelesaian kolom huruf, di sini dibilang bahwa nilai di bawah 65, maka hurufnya adalah E. Jadi setelah semua pilihan pertama ini kita masukkan atau kita jabarkan dengan menggunakan fungsi if, maka setelah itu koma, teman-teman masukkan koma dan masukkan value if false. Jadi di sini E.
teman-teman ketik E. Oke, masih menggunakan kutip di depan dan di akhir karena karakter yang kita posting adalah huruf, bukan angka. Nah, setelah selesai, teman-teman akhiri formula ini dengan tutup kurung sebanyak fungsi if yang digunakan. Jadi teman-teman bisa menghitung sendiri 1, 2, 3, 4. Jadi tutup kurung 4 kali 1, 2, 3, 4. Atau sampai tutup kurung yang teman-teman buat itu berwarna hitam. Oke, setelah selesai seperti ini, kita bisa coba enter. Nah, setelah teman-teman enter, maka huruf D yang tampil. Kenapa D? Karena sesuai dengan logika yang kita buat, nilai di atas 65 atau sama dengan 65 itu akan menghasilkan huruf D. Nah, hasil yang teman-teman dapat atau huruf D yang teman-teman dapat ini sudah mewakili semua nilai yang ada di kolom nilai. Jadi untuk baris kedua, ketiga, dan seterusnya tidak perlu lagi menggunakan formula seperti yang kita buat tadi, tetapi hasil yang sudah kita dapat tinggal kita duplikat ke bawah. Jadi klik hasil tersebut, bawa di kanan bawah bagian sel, muncul simbol plus hitam, itu untuk menduplikasi formula. Klik tahan, tarik sampai di baris terakhir yang teman-teman inginkan, lepas. Nah, secara otomatis huruf akan dibedakan sesuai dengan nilai. Karena sesuai dengan bunyi kalimat logika yang kita buat tadi, bahwa semua huruf, semua pilihan pertama A, B, C, D, dan pilihan kedua E itu tampil berdasarkan angka-angka yang ada di kolom nilai. Nah, jika ada yang bertanya, apa bisa formula dimasukkan dulu? Setelah itu, kolom nilai diposting nilainya? Tentu bisa. Tetapi kalau kolom nilai masih kosong, maka hasil yang teman-teman dapat adalah E. Karena nilainya 0. Setelah teman-teman posting kolom nilai, maka huruf yang akan tampil adalah sesuai dengan jumlah yang ada di tiap nilai dan berdasarkan logika yang kita buat. Oke, jadi itu untuk penyelesaian kolom huruf. Nah, sekarang kita pindah ke kolom predikat. Bunyi logika dari kolom predikat adalah seperti ini. Jika huruf adalah A, maka predikat yang akan tampil adalah istimewa. Jika huruf adalah B, maka predikatnya memuaskan. Dan jika huruf adalah C, maka predikat yang akan tampil adalah cukup. Jika huruf adalah D, maka predikat yang akan tampil adalah kurang. Dan jika E, maka yang tampil di kolom predikat adalah kata buruk. Nah, formula yang kita masukkan di kolom predikat adalah sama dengan if ke kurung berdasarkan huruf. Jika tadi kolom huruf berdasarkan nilai, maka kolom predikat logikanya berdasarkan kolom huruf. Jadi setelah if buka kurung, klik huruf yang sejajar atau sel yang sejajar dengan penyelesaian. Setelah itu, untuk menggantikan kata adalah, teman-teman gunakan simbol
sama dengan. Jadi jika huruf adalah A, maka yang tampil nanti adalah predikat istimewa. Lanjutkan lagi dengan fungsi if yang berikut dengan huruf yang B, C, dan D dengan predikat masing-masing. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah penjabaran dari fungsi if untuk penyelesaian kolom predikat. Jadi kita menggunakan 1, 2, 3, 4 fungsi if dengan pengulangan huruf. Jadi jika huruf adalah pilihan yang berbeda. Jadi ada A, B, C, D dengan hasil yang berbeda, istimewa, memuaskan, cukup, kurang. Nah, jika ada huruf selain A, B, C, dan D, maka secara otomatis pilihan kedua yang akan tampil, yaitu buruk. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah sistematika penjabaran fungsi if untuk penyelesaian kolom predikat. Dan karena ada 4 if, maka tutup kurung 4 kali. Kita coba enter untuk eksekusi sintaks ini. Nah, secara otomatis akan muncul predikat kurang. Kenapa kurang? Karena huruf yang pertama adalah D. Seperti hasil huruf, predikat juga seperti itu. Jadi setelah kita dapat hasil yang pertama, untuk baris berikutnya tinggal kita duplikasi formulanya saja. Klik hasilnya, bawa di kanan bawah, sel. Muncul plus hitam untuk menduplikasi formula. Klik tahan, geser ke bawah. Ya, sampai di peserta yang terakhir. Nah, secara otomatis semua predikat ini akan tampil berdasarkan data yang ada di kolom huruf. Jadi A istimewa, B memuaskan, C cukup, D kurang, dan kalau ada E maka secara otomatis muncul buruk. Oke, teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke kolom keterangan. Nah, untuk kolom keterangan, pada penjelasan fungsi if untuk kolom keterangan, fungsi logika untuk kolom keterangan, di sini teman-teman bisa lihat ketentuannya masih menggunakan nilai. Jadi jika nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka akan muncul keterangan lulus. Sedangkan kalau nilainya kurang dari 75, maka secara otomatis muncul keterangan mengulang. Nah, karena hanya ada satu pilihan pertama yaitu lulus dan satu pilihan kedua yaitu mengulang, maka fungsi if yang kita gunakan untuk kolom keterangan hanya satu. Jadi seperti ini, sama dengan jika buka kurung nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka akan mendapat keterangan lulus. Nah, itu adalah pilihan pertama yang sesuai dengan logika. Nah, jika dia di bawah 75, jika dia tidak sesuai dengan logika, maka secara otomatis akan muncul hasil mengulang. Kutip, enter. Nah, hasil pertama yang muncul adalah mengulang karena nilainya hanya 65. Di bawah 75. Formula ini kita tinggal duplikasi. Klik, tahan, geser. Nah, maka teman-teman sudah bisa mendapat
keterangan mana yang lulus dan mana yang harus mengulang. Sesuai dengan batasan nilai yang kita buat pada fungsi if. Oke teman-teman, sampai di sini video pembelajaran tentang fungsi if. Dan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung ketik di kolom komentar. Dan untuk pertanyaannya bisa dilampirkan alamat email biar pembahasannya secara pribadi langsung di email ke email dari teman-teman. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menonton video pembelajaran ini, dan kita akan jumpa lagi pada tutorial-tutorial video pembelajaran selanjutnya, masih dengan fungsi formula untuk program Microsoft Excel. Terima kasih dan sampai jumpa.